Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak guru PAI SMP ya, kelas 9. Kali ini kita akan membahas bab 1 ya, optimis, ikhtiar dan tawakal. Adapun pada konsepnya ya mengenai optimis, ikhtiar dan tawakal, kita akan ini dalilnya ya, surat Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159. Kemudian ada hadisnya, hadis optimis, ikhtiar dan tawakal. Kemudian ada kajian tajwid, isi kandungan ayat dan isi kandungan hadisnya. Ya, kemudian ini pengertian tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Kemudian ada hikmah tentang optimis, ikhtiar dan tawakal dan implementasi tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Oke. Setelah berusaha, ikhtiar, dan bersikap optimis, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bahasan pertama yaitu membaca surat Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Al-Imran ayat 159. Kita akan baca ya surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun. Lanjut, surat An-Najm ayat 39-42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah, ya, sorry ya, kelewat. Kemudian Allah akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Lanjut surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oke, ini terakhir ya. Shadaqallahul adzim. Artinya, kemudian apabila kamu telah membuat tekad, membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Ikhtiar sudah, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian ini hadisnya ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azzi wa jalla ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallah Allahu afraha bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dhallatuhu bil falah wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ma ba'an wa in atani yamsi aqbiluhu ahar wil. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda,
Allah Ta'ala berfirman, aku menurut mengikuti perasaanku hambaku, ya, prasangkaan hambaku. Aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Seperti yang hilang di tanah lapang. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepada sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepat. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, selanjutnya Ani Miqdam radhiyallahu anhum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Yang artinya dari Mikdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan jerih payah tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Selanjutnya, hadis riwayat Tirmizi, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu innahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lau annakum tawakkaltum alaihi la haqqa tawakkalihi rarzaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khisahi khimasa wa taruhu bitana. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Nabi bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung keluar dari waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang di waktu sore dalam keadaan yang kenyang. Oke, kita akan bahas ya tajwidnya, tajwid Quran surat Az-Zumar ayat 53. Yang pertama, anfusihim, ini namanya adalah ikhfa. Ya. Kenapa ada nun sukun bertemu dengan huruf fa? Ya, dibacanya sama dan mendengung. Kemudian anfusihim, ya. Anfusihim, mim mati bertemu dengan lam, ya, ini idhar safawi, dibacanya jelas. Mir rahmati, ini namanya idgham bila guna. Ya, setelah nun mati ada huruf ro, ya, atau nun sukun bertemu dengan huruf ro. Kemudian tajwid an-najm wa an laisa. Nun mati bertemu dengan huruf lam, ini namanya idgham bila guna, ya. Kemudian lil insan, ini ikhfa. Kenapa disebut dengan ikhfa? Karena nun sukun bertemu dengan sa. Kemudian yang terakhir ya surat an-najm wa anna, ya, ada nun bertasdid, ini adalah gunah atau namanya gunah musyaddad. Bacanya dengung, ya. Kemudian summa, ini juga sama ya gunah, ada mim tasdid. Kemudian wa anna, ini juga sama gunah ya, tasdid. Al muntaha, nun mati bertemu dengan ta, namanya ikhfa. Bacanya samar ya, atau dengung. Kemudian azamta, mim mati bertemu ta, ini namanya idhar safawi ya. Mim sukun bertemu dengan ta. Kemudian inna, ini sama dengan ya nun bertasdid gunah musyaddad. Selanjutnya, ya, kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Banyak yang berputus asa dari rahmat Allah, karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu optimis dan melarang hambanya yang bersifat pesimis. Oke, yang pertama, pentingnya ikhtiar dan berusaha
bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dalam atau keluarganya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, rezeki itu harus dicari ya, harus diikhtiarkan. Kita harus bekerja. Walaupun kita memiliki Allah, tapi kita diperkenankan harus berusaha, harus ikhtiar dalam mencari rezeki tersebut. Rezeki itu tidak akan datang dengan cara sendirinya, tapi kita harus ikhtiar dalam mencarinya. Ketika sudah ikhtiar, maka masalah hasilnya diserahkan kepada Allah. Oke, pentingnya ikhtiar ya. Oke, yang pertama, yang kedua, manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Ya, dosanya juga sama dari dirinya sendiri. Ya, kalau kita pengen pahala maka berbuatlah baik. Kalau kita ikhtiarnya atau usahanya jelek, ya dapatnya dosa. Ikhtiar baik atau usaha baik maka pahala, ikhtiar jelek maka dosa. Yang ketiga, Allah membalas setiap amal yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Pastinya gitu ya. Apa yang kita lakukan maka akan sesuai dengan hasilnya. Amal yang kita lakukan di dunia ini maka Allah akan balas nanti di akhirat dengan seadil-adilnya. Ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Walaupun kita berbuat kebaikan ya, pahala baik sedikit pun maka akan Allah balas, dan sebaliknya kalau apabila kita mau berbuat jelek ya, sedikit pun sekecil apapun maka akan mendapat balasannya. Selanjutnya isi kandungan surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, walau ada pelanggaran besar yang dilakukan pada perang Uhud, namun Rasulullah SAW tidak marah, memaafkan dan memohonkan ampun dosa pada mereka. Andai hati Rasulullah SAW kasar, niscaya mereka menjauhi Rasulullah. Kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut? Dikarenakan Rasulullah itu sangat sayang terhadap umatnya. Walaupun umatnya itu berbuat dosa, ya dosa kecil, dosa besar, Rasulullah sangat sayang. Malah Rasulullah itu mengistighfarkan kepada seluruh manusia. Beliau itu tahajud banyak rakaatnya untuk menambah tahajudnya orang-orang Islam atau umatnya apabila tidak bertahajud. Rasulullah itu selalu bertaubat, sholat taubat apabila takut umatnya tidak melakukan hal tersebut. Saking sayangnya Rasulullah. Sebelum meninggal pun Rasulullah yang disebutkan ummati, ummati, ummati ya. Umatku, umatku. Saking sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang keduanya Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, apapun itu urusannya, urusan politik, urusan perang, urusan apapun yang tidak bisa diselesaikan, selalu bermusyawarah. Karena di dalam musyawarah itu akan ada hasilnya, gitu ya. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan semaunya. Kalau ada suatu masalah tidak bisa diselesaikan, maka bermusyawarahlah. Yang ketiga, Allah menganjurkan hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha, bermusyawarah, dan membulatkan tekad. Ketika kita sudah berikhtiar mencari rezeki, ya sudah berusaha, atau misalkan ada suatu hal, masalah, kita sudah berusaha, kemudian kita sudah bermusyawarah, maka jalan satu terakhir itu adalah bertawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biarkanlah hasil terakhirnya Allah yang menentukan. Selanjutnya kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang perilaku optimis. Yang pertama, ketaatan walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Ya. Berbuat baik, ya, satu maka Allah akan balas 10. Ya, seperti sesuai dengan firman Allah. Ya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan satu, maka Allah akan balas 10. Yang kedua, hamba yang menambah ketaatan akan Allah berikan tambahan pahala dan curahan rahmat. Pasti ya, ketika kita taat pada Allah, maka itu menjadi pahala untuk kita. Maka Allah akan merahmat pada kita. Yang ketiga, Allah merasa gembira jika seorang hamba segera bertobat dan memohon ampun setelah berbuat kesalahan.
gitu ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, yaitu dalam hidup ini, ya, misalkan, barusan kita berbuat salah, ya salah mengucapkan, salah atau apalah tingkah laku kita, maka Allah itu sangat sayang sekali, ya, ketika kita langsung bertobat kepada Allah, ya, dengan cara mengucapkan, misalkan dalam doa, "Astagfirullahaladzim", ya, wirid atau dzikirnya. Kemudian ketika berdoa juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keempat, Allah selalu bersama hambanya selama hambanya berpikir positif kepadanya dan selalu mengingatnya. Jadi Allah tuh sebenarnya kalau misalkan kita positif, ya, baik seperti ini, kalau kita merasa Allah itu ada mengawasi kita, bersama kita itu, wah subhanallah sudah mantap sekali. Padahal ini, jadi kalau misalnya kita berpikir yang positif, ya, maka Allah selalu bersama hambanya, ya. Asalkan jangan negatif, ya. Yang penting positif, positif, baik, baik, maka Allah selalu bersama kita. Kandungan hadis riwayat Bukhari tentang perilaku ikhtiar ya. Hadis ini mengingatkan kita agar selalu berikhtiar bersungguh-sungguh agar meraih hasil yang optimal dan maksimal dalam meraih yang diinginkan. Insya Allah lah ketika kita ikhtiarnya atau dengan sungguh-sungguh ya, dengan full sungguh-sungguhnya, maka hasilnya juga tidak akan mengkhianati apa, ikhtiar kita ya. Hasilnya juga akan sesuai lah dengan ikhtiar kita. Ketika ikhtiar kita maksimal, maka insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Kemudian hadis riwayat Tirmizi tentang perilaku tawakal. Rasulullah mengingatkan kita untuk memiliki motivasi yang kuat dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada ya. Manjada sayan fawajadahu. Apabila misalkan suatu keinginan kita tuh kuat, kuat untuk motivasi kita untuk meraih sesuatu, maka insya Allah lah Allah juga akan memberikan. Insya Allah gitu ya. Jangan pantang menyerah, terus motivasi ya. Selama keinginan kita itu motivasi apa, keinginan kita atau motivasinya untuk meraih sesuatu yang baik, maka silakan kuatkan tekadnya, motivasinya. Insya Allah apa yang kita inginkan akan terwujud, akan dikabulkan juga sama Allah. Oke, pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis adalah sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat, keyakinan bahwa apa yang ia usahakan akan berhasil. Ini optimis. Selama itu baik, ketika kita yakin, ya, kemudian kita berusaha, maka kemudian usaha tersebut berhasil, ya, maka itu namanya optimis. Ya, optimis. Jadi sikap berharap, berharap suatu ya yakinlah ini pasti saya akan dapatkan gitu ya. Ya. Ini namanya optimis. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Ini ikhtiar. Usaha yang kita lakukan misalkan ya, kita misalkan dalam mencari pekerjaan, ya kan itu kita sudah merancang ya, sudah terencana apa saja yang harus kita bawa, ini. Kemudian kita optimalkan usaha kita gitu ya. Itu namanya ikhtiar. Kemudian C, ini tawakal. Apa tawakal itu? Sikap pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Ya, atas segala usaha maksimal yang telah kita lakukan. Ketika ikhtiar sudah sungguh ya, optimisnya juga motivasinya dalam mencari pekerjaan misalkan ya, apapun lah, belajar sungguh-sungguh pengen ranking satu misalkan ya. Nah, anak-anak itu pengen ranking satu, ikhtiarnya sudah, motivasinya juga sudah full ya, sudah full charge, sudah full banget lah ya, isinya sudah penuh, sudah tinggi motivasinya, tapi kalau misalkan hasilnya ya kita tawakal, serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita berusahalah, terus berusaha dalam meraih hal tersebut. Maka pasrahkanlah kepada Allah masalah hasilnya. Itu namanya tawakal. Ya. Kemudian hikmah, optimis, ikhtiar, dan tawakal di antaranya.
Hikmah optimis selalu bersemangat. Pasti ya ketika kita optimis, maka kita akan selalu bersemangat dalam meraih sesuatu ya. Tidak mudah putus asa, ya pastinya semangat dan tidak putus asa, tegar menghadapi kegagalan. Ketika kita sudah gagal, maka kita harus ingat ada rencana Allah yang paling terbaik untuk kita. Jadi tegarlah dalam menghadapi kegagalan dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Itu hikmah untuk optimis. Kemudian hikmah ikhtiar, memiliki mental yang tangguh, ya, tangguh, jadi nggak loyo. Dihargai oleh orang lain sebagai pekerja keras. Ya, ketika kita sudah ikhtiar dengan full, ya, maka kita akan dihargai oleh orang lain dan menghargai waktu. Hikmah tawakal menjadi jiwa yang tenang. Ketika misalkan kita sudah full ikhtiarnya, tinggal kita serahkanlah, pasrah kepada Allah, maka jiwa kita akan tenang. Walaupun apapun hasilnya, ketika sudah diserahkan kepada Allah, maka jiwa kita akan tenang. Terhindar dari stres dan kesombongan. Ya, kenapa? Karena suatu hal yang terjadi di alam dunia ini adalah kuasanya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka akan terjadi. Oke, ini yang terakhir. Implementasi optimis, ikhtiar, dan tawakal di antaranya. Ya, implementasi optimis, optimis dengan hasil ujian setelah belajar yang maksimal. Optimis, ya. Implementasinya. Kita harus optimis, anak-anak itu harus optimis, ya. Dengan hasil ujian setelah belajar. Ketika kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ikhtiarnya sudah, oh, motivasinya sudah, maka kita harus optimis lah dengan hasil apa yang akan kita dapatkan. Ya. Kemudian implementasi ikhtiar nih. Belajar dengan giat ini. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki tekad, misalkan pengen jadi siswa terbaik atau ranking 1, ranking 2, ranking 3, maka kita harus belajar dengan giat. Ikhtiarnya itu tekun dan teliti untuk meraih hasil ujian yang terbaik. Tekun dan teliti. Maka apa yang kita inginkan akan dapat ya. Implementasi tawakal, pasrah ya, menyerahkan hasil ujian kepada Allah. Ketika kita sudah ikhtiar dalam menjawab ujian, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah hasilnya tidak akan sesuai dengan kemampuan kita juga ya. Dan malahan yang terbaik untuk kita. Setelah usaha yang maksimal ya, jika mendapatkan nilai terbaik tidak sombong, dan jika mendapatkan nilai yang biasa, tidak stres dan kecewa. Karena itu sudah kehendaknya Allah. Tinggal kita berusaha lagi. Baiklah anak-anak, itu saja ya untuk pembahasan bab 1, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.